Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa mungkin bukanlah hal yang asing untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ada yang bahkan banyak orang yang menjadikan kegiatan berdoa sebagai sebuah kegiatan yang wajib untuk dilakukan. Mereka berdoa setiap harinya tanpa henti. Tetapi bagaimana jika berdoa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga sebagai persekutuan? Dengan pasangan, dengan anak, dengan kakek, nenek, dan sanak saudara. Mungkin ada yang melakukannya, tapi mungkin juga ada yang tidak. Jemaat Tuhan, persekutuan doa keluarga pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan. Mengapa? Karena ketika persekutuan doa keluarga dilaksanakan, mereka pada dasarnya sedang membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Adalah penting bagi sebuah keluarga Kristen untuk mendasarkan kehidupannya dengan relasi yang baik kepada Tuhan. Mendasarkan seluruh nafas dan kehidupan mereka dengan Tuhan. Lalu yang kedua, penting juga untuk membangun kebiasaan berdoa kepada anak-anak sejak dini. Dan tugas kita sebagai orang dewasa adalah untuk mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak. Biarkan anak-anak bisa dan generasi selanjutnya bisa bertumbuh untuk dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu adalah sebuah kerinduan yang besar bagi umat Tuhan dan keluarga Kristen untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Adakan persekutuan keluarga sangat terbuka lebar. Apalagi ketika kita memiliki begitu banyak waktu bersama-sama di dalam segala pekerjaan maupun studi kita yang semuanya masih atau sebagian besar harus dikerjakan di rumah masing-masing. Sehingga hal ini menjadi sebuah kesempatan yang indah untuk bersama-sama kita membangun kehidupan persekutuan keluarga agar kita mampu saling mengenal, saling memahami siapakah diri kita di antara keluarga kita masing-masing, serta hal itu memiliki potensi untuk kita membangun kedekatan satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Potensi untuk mempererat ikatan persekutuan kita, serta potensi untuk semakin mengeksplor apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita masing-masing di dalam kehidupan persekutuan yang boleh kita perjuangkan bersama-sama. Saudara, saya ingin berbagi ayat firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan hidup kita di dalam doa, yaitu dari Roma 12 ayat yang ke-12 yang dituliskan demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Tentu dalam pergumulan hidup kita, apalagi di masa pandemi virus corona seperti ini, ada banyak hal yang memprihatinkan. Kita tidak bisa bersukacita atas hal-hal yang memprihatinkan, tetapi kita tetap bisa bersukacita di dalam pengharapan. Dan yang kedua adalah bersabarlah dalam kesesakan. Ini menyadarkan kita untuk siap menghadapi setiap kenyataan. Ada banyak permasalahan sulit terselesaikan karena orang tidak mau menghadapi kenyataan. Orang tidak hidup dalam kenyataan. Bersabarlah dalam kesesakan, mengajak kita untuk merangkul kenyataan, siap menghadapi segala risiko yang terjadi. Dan dalam banyak hal, kesabaran itulah yang memampukan kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik.
dengan melihat setiap permasalahan dan beban kehidupan kita sebagai sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk melatih hidup kita. Dan yang terakhir adalah bertekunlah di dalam doa. Bertekun hampir sama dengan kesabaran, tetapi lebih menekankan kesungguhan hidup kita. Kita arahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Allah. Kita tidak menjalani hidup kita asal-asalan, mengalir begitu saja. Tetapi dengan sebuah usaha sungguh-sungguh, dengan sebuah refleksi yang mendalam, kita bertekun di dalam doa. Karena doa akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap kenyataan hidup. Membangun budaya berdoa dalam keluarga bukan hal yang mudah, tapi pasti bisa dilakukan. Saya punya beberapa tipsnya. Yang pertama, setiap kita, siapapun kita, peran kita dalam keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, kakek, nenek, kita bisa memberi contoh bagi yang lain bahwa saya senang berdoa dan mendoakan anggota keluarga yang lain. Tunjukkanlah bahwa kita suka mendoakan. Yang kedua, ajaklah anggota keluarga yang lain untuk terlibat. Ayo kita saling mendoakan. Kalau itu belum berhasil, kita harus mencoba menciptakan suasana. Misalnya dengan, ayo kita ngobrol rame-rame di dalam keluarga. Nanti cetuskanlah, saya mau berdoa untuk kakak, adik, papa, mama, om, tante, kakek, nenek. Sehingga di sana pelan-pelan tercipta kebiasaan berdoa. Selamat mencoba di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga tips ini bisa dilakukan di setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga sejatinya adalah sebuah persekutuan, di mana setiap anggota keluarga mempunyai peran di dalamnya. Kalau di dalam Alkitab, kita mengingat salah satu contoh teladan dari keluarga yang saling menguatkan, dan di dalam keluarga juga terdapat iman yang dapat diwariskan. Maka kita ingat teladan dari Timotius, di mana Paulus juga mengingatkan pada Timotius tentang teladan iman dari nenek dan ibunya. Nah, dari situ kita belajar bahwa setiap anggota keluarga punya peran. Mereka dapat mengambil perannya masing-masing, sehingga keluarga berapa bertumbuh menjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, karena itu, mari kita sebagai setiap anggota keluarga dapat saling menolong, saling mendukung, saling menguatkan. Mungkin kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah persekutuan? Ya, yang paling sederhana adalah mendoakan. Kita mungkin mengatakan, itu sesuatu yang sangat klise, sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi percayalah, ketika setiap anggota keluarga saling mendoakan, maka di situ ada saling keterkaitan. Di situ akan ada sebuah hubungan, ada sebuah perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Setiap anggota keluarga merasakan kehadiran dari anggota keluarga yang lain meskipun tidak bersamaan, tetapi dalam doa itulah ada keterkaitan. Dalam doa itulah dapat saling menolong, saling menguatkan iman, sehingga keluarga menjadi sebuah persekutuan yang membangun iman. Selamat untuk dapat membangun persekutuan di dalam keluarga kita. Yang paling sederhana adalah doakanlah seorang akan yang lain. Kita tahu bahwa membangun kebiasaan itu memerlukan yang dinamakan kesetiaan, komitmen. Apalagi jika menyangkut sesuatu yang memang jarang kita lakukan. Misalkan saja persekutuan dalam keluarga.
Akan tetapi, bagaimana caranya supaya itu bisa berlangsung lama dan tidak hanya meluap-luap di depan, membara di depan? Tentunya kita perlu sebuah alasan untuk kita bisa melakukannya secara terus-menerus. Yakni apa? Yakni sebuah kesadaran bahwa persekutuan itu dibangun karena rasa syukur kepada Allah atas segala berkat yang melimpahi keluarga semuanya. Pekerjaan, pendidikan, makanan, apapun itu. Ketika kita benar-benar bersama-sama boleh disadarkan bahwa segala yang terjadi dalam keluarga adalah berkat karunia Tuhan, kita akan punya kesetiaan untuk melakukan itu. Bukan secara terpaksa, bukan secara membara di depan, meluap-luap di depan, tetapi secara setia, karena kita tahu Tuhan pun memelihara setiap keluarga kita dengan setia.